Ya, halo teman-teman semua. Gua baru aja mendarat di King Abdul Aziz Airport di Jeddah. Tentunya di sini nanti akan dilangsungkan dua pertandingan yang sangat penting. Kualifikasi Piala Dunia 2026 round keempat. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi tanggal 8 waktu sini, tanggal 8 Oktober, sudah memasuki tanggal 9 di Indonesia Barat, dan 3 hari kemudian kita akan menghadapi Irak di tempat yang sama, di kota yang sama, di stadion yang sama. Peluang kita untuk tembus ke Piala Dunia ada dua langkah anak tangga yang sangat besar yang harus kita lalui dengan sebaik mungkin agar kita bisa mewujudkan mimpi dari 280 juta rakyat Indonesia untuk melihat Garuda terbang tinggi di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada 1 tahun dari sekarang. Tentunya kita semakin tidak sabar. Banyak hal-hal menarik juga yang nanti akan kita lihat di dua pertandingan yang akan penuh dengan strategi, adu taktik, dan juga adu psikologi. Nah, seperti apa keseruan liputan gua kali ini? Jangan pernah lepas dari CBH, karena gua akan menghadirkan behind the scene atau hal-hal menarik lainnya yang gak akan kalian temukan di mana-mana. So, stay tune terus dan sampai nanti. Adios. Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bung Harpa. Salam sehat, dan apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak terasa ya, 2 hari lagi kita akan segera menyebut round 4 menghadapi Arab Saudi dan juga Irak dalam kualifikasi Piala Dunia round keempat. Dan tentunya kita semakin tidak sabar saja, semakin deg-degan. Dan saat ini gue berbicara, gue sudah berada di Arab Saudi, tepatnya di kota Jeddah, di mana di tempat inilah kita akan kembali menguji takdir kita setelah 1 tahun lebih yang lalu. Kita juga sempat merasakan atmosfer dari Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah tentunya, di mana saat itu pertandingan pertama sekali di round 3 kita ya berhasil mencatatkan sejarah dengan memperoleh one historic point setelah bermain imbang 1 sama dengan Saudi Arabia. Dan tentunya pertanyaan yang kita apungkan saat ini adalah, mampukah kembali kita mencatatkan hasil yang minimal serupa atau bahkan lebih baik, atau seperti apa? Nah, tentunya gue akan seperti biasa langsung melaporkan situasi pandangan mata yang mungkin juga luput dari apa yang disiarkan oleh media mainstream di video atau channel gue kali ini. Suasana persiapan menjelang dua pertandingan sangat penting, 180 menit yang paling dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan sedikit gue bercerita sebelum ke inti masalah, sebelum ke persiapan internal tim nasional kita, di mana tadi gue sampai atau tiba di Stadion King Abdul Aziz International Airport di Jeddah, tentunya jam sekitar 14.30 waktu Jeddah. Artinya berarti tadi itu jam berapa? 18.30. Jadi sekitar jam selepas maghrib lah, jam setengah 7 malam, masih di hari Minggu. Dan ya terima kasih buat doa teman-teman, buat dukungan teman-teman. Perjalanannya ya relatif aman lah ya, cukup oke. Tidak terasa memakan waktu kurang lebih 9 jam direct flight. Dan disambut dengan suhu udara yang gak terlalu panas sebenarnya teman-teman ya. Yang gak dingin juga gitu ya. Yang pasti tidak sepanas September lalu ketika gua hadir di sini juga. Dan memang practically kalau menurut seorang teman juga ya, gua nggak usah sebutin namanya, yang juga tadi membantu mengantarkan gua dengan seorang kawan juga, terima kasih. Itu memang sekarang sudah boleh dikatakan memasuki musim dingin. Jadi masih panas tapi sudah semakin turun temperaturnya. Dan mungkin kalau boleh gue gambarkan biar teman-teman agak gampang merasakan ya apa yang gue rasakan. Jadi gue akan berusaha untuk menjadi bukan hanya mata dan telinga kalian, tapi juga badan kalian. Jadi suhunya itu kurang lebih sama dengan Surabaya kalau gue boleh menggambarkan, kurang lebih sama lah. Dan kita berharap dalam 2-3 hari ke depan, nanti lawan Irak kan berarti sekitar 5 hari lagi kalau nggak salah ya, 5 hari lagi. Jadi dalam ya beberapa hari ini ke depan kita berharap suhu itu akan lebih drop ya, supaya membantu para pemain kita yang banyak
dihuni atau backbone itu dari yang merumput di Eropa itu akan lebih mudah dalam menjalani aklimatisasi. Apalagi nanti kita akan bermain malam hari, yang mudah-mudahan agak sedikit lebih mendukung lah cuacanya eh, buat persiapan para pemain tim nasional kebanggaan kita. Nah, terkait dengan agenda, sedikit gua akan spill ke teman-teman semua sekali lagi supaya kalian bisa merasakan lebih dekat ya dengan persiapan dari Tom Hai dan kawan-kawan. Jadi hari Minggu tadi dipastikan tidak ada latihan. Gue sudah dapat info, mungkin ya gue nggak tahu, tapi yang pasti memang nggak ada latihan. Mungkin hanya latihan kebugaran, menjaga kebugaran di hotel, dan gue nggak bisa spill nama hotelnya. Yang pasti berbeda dengan hotel di round 3 lalu. Di round 3 itu kita nginepnya di Hilton. Gue sempat kesana juga, bagus hotelnya, tapi yang ini berbeda, katanya lebih bagus lagi dan lebih ketat. Anyway, jadi di situ kemungkinan pasti ada latihan ringan lah, atau jaga kebugaran, mungkin berenang dan lain-lain. Jadi dan akan segera digeber 2 hari ke depan. Dan dari informasi yang gue terima juga, hari Senin, soalnya kalau gue bilang besok, ini sebenarnya kalian udah ganti hari mungkin saat nonton ya, sudah memasuki hari Senin. Sementara saat gue rekam ini masih hari Minggu ya. Ini sekitar jam berapa? Mungkin jam 11 ya, atau ya sekitar jam 11 lah. By the way, Saudi itu di belakang 4 jam, ketinggalan 4 jam. Jadi kalau jam 12 siang di Jakarta berarti jam 8 pagi di Saudi ya, seperti itu. Nah, jadi hari biar nggak keliru atau biar nggak bingung, Senin ya, hari Senin, atau kalau di Jakarta itu ya jam berapa ya, dibilang jam 17.25 itu dari hotel berangkat ke tempat latihan, berarti jam 5 sore tambah 9.25 malam hari Senin itu tim atau para pemain itu akan berangkat dari hotel untuk menuju ke lapangan King Abdullah Sport City di luar, yang bukan yang di dalam, karena belum official training. Kalau nanti tanggal 7 hari Selasa baru di lapangan yang nanti akan kita pakai di dalam, seperti saat kita round 3 lalu. Nah, dijadwalkan akan latihan pukul 18 ya waktu sini, jadi sekitar jam 22.00 waktu Indonesia Barat nanti malam ya, hari Senin. Nah, tentunya kita harapkan pemain sudah bisa berkumpul semua, meskipun gua nggak tahu apakah pemain seperti Verdong yang saat ini gue rekam sedang menyaksikan pertandingan antara Paris Saint-Germain dan juga Lille itu akan bisa langsung bergabung. Biasanya sih kalau baru terbang mungkin dari Paris itu sekitar 6 jam, mungkin gak akan langsung bergabung ya. Mungkin hari tanggal 7-nya pas official training dia akan bergabung. Yang penting dia nggak capek, nggak jagain Dembele dan juga Achraf Hakimi, itu yang paling penting ya. Dan juga fit tentunya. Dan satu lagi yang akan kita tunggu adalah kedatangan dari Kevin Dix, yang juga sama kita harapkan dalam kondisi tidak cedera ya. Kita kan sekali lagi nggak pernah tahu nih, mudah-mudahan sampai hari H, sampai dengan lawan Irak, sampai selesai lah pokoknya round 4 mereka semua fit, bisa main full, berikan yang terbaik. Jadi kita akan tunggu Kevin Dix yang akan segera merapat ke Jeddah, lalu Calvin Verdong. Itu gua rasa 2 nama yang terakhir yang akan bergabung dengan squad Patrick Kluivert ya. Dan yang pasti semakin nggak sabar, dan menarik juga kalau kita lihat bagaimana antusiasme. Tadi gue sempat 1 kali 2 kali juga ngomong dengan ekspatriat di sini ya, mereka sudah mempersiapkan momen ini jauh-jauh hari, dan bahkan ada yang juga membeli tiket di tribunnya di areanya Saudi ya, untuk jaga-jaga kalau memang tiket itu nggak dapat begitu ya. Dan ternyata memang tiket itu tidak didistribusikan melalui WeBook ya, tapi melalui PSSI langsung, dan disalurkan kepada underbow fans ya. Di antaranya adalah Garuda ya, ada Garuda Saudi, Garuda macam-macam lah seperti itu ya. Jadi ya semua kita nggak sabar menunggu momentum ini, dan dalam beberapa hari ke depan ini pantengin CBH, karena gue akan selalu mengupdate setiap hari ya. Mungkin kalau ada momen yang lebih menarik lagi, atau tiba-tiba ada momen yang spesifik, gue akan angkat lebih dari 1 kali ya. Jadi tergantung suasana lah, nggak harus sekali 2 kali, tergantung. Tapi pokoknya kalau ada yang menarik yang mungkin kalian juga pengen tahu, gue akan share ke kalian sampai nanti selesai
yaitu pertandingan menghadapi Irak. Walaupun bisa juga penentuan kita lolos nggak lolos itu akan ditentukan tanggal 14 kalau nggak salah ya, ketika Saudi berhadapan dengan Irak. Yang pasti mudah-mudahan semuanya lancar, dan mudah-mudahan juga besok gue bisa langsung mengintip suasana latihan tidak official dari tim nasional kita, dan kita akan pantau juga seperti apa kebugaran kesiapan dari beberapa pemain yang mungkin masih kita tunggu ya kepastiannya, seperti oleh Romney, kemudian juga Martin Paes yang banyak mengundang perdebatan atau diskusi lah ya, karena memang kita semua senang dia sudah pulih, dan kemarin juga sudah di DSP saat timnya menghadapi LA Galaxy ya, kebetulan menang juga FC Dallas 2-1 walaupun kipernya Kolidi ya, Michael Kolidi kalau nggak salah. Martin Paes dari DSP. Cuman yang menarik untuk diapukan pertanyaan adalah setelah dia main terakhir kali itu kalau nggak salah bulan Juni atau Juli gitu ya. Jadi sudah absen sekitar 2 atau 3 bulan. Apakah dia punya touch secara mental siap langsung diturunkan di 2 pertandingan yang akan menentukan nasib langkah tim nasional kita untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan yang dilaksanakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Teman-teman semua, sekali lagi terima kasih buat dukungan kalian. Semoga liputan gue kali ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan kalian, dan kalau misalnya kalian punya usul, punya apapun itu, feel free. Terima kasih, sangat membantu ya, kadang-kadang memberikan gue ide juga untuk mengangkat tema-tema yang mungkin kalian juga ingin tahu, karena kebetulan gue ada di sini. Manfaatkan gue. Terima kasih teman-teman, semoga hari kalian menyenangkan, dan adios.